Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa sholat adalah tiang agama. Ia adalah kewajiban utama dalam Islam, jalan penghubung yang paling langsung antara hamba dengan Tuhannya. 5 kali dalam sehari semalam, kita dipanggil untuk menghadap Allah, sebagai bentuk ketaatan, pengingat diri, sekaligus penyucian jiwa. Namun, seringkali kita mendapati orang yang secara lahiriah rajin melaksanakan sholat, tapi ternyata hatinya tidak benar-benar terhubung dengan Allah. Bahkan, ada yang tampak tekun menunaikan sholat, tetapi kehidupannya jauh dari cahaya dan rahmatnya. Mengapa demikian? Karena niat, hati, dan sikapnya dalam beribadah ternoda oleh hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Sholat yang seharusnya menjadi penguat iman justru bisa berubah menjadi rutinitas kosong, bila tidak disertai dengan hati yang ikhlas. Maka di kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama 5 ciri orang yang rajin sholat, tetapi sejatinya masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan merenunginya, kita bisa memperbaiki kualitas ibadah kita. 1. Orang yang lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Allah sudah memperingatkan dalam Al-Quran, celakalah bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya. Lalai itu bisa bermacam-macam bentuknya. Sholat tidak tepat waktu, terburu-buru, tidak khusyuk, tidak memahami makna bacaan, bahkan menjadikannya sekadar beban. Orang yang demikian, tubuhnya memang berdiri, rukuk, dan sujud, tetapi hatinya melayang entah kemana. Ia tidak benar-benar sedang berhadapan dengan Allah. Rasulullah bersabda, ada orang yang sholat, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali rasa lelah. Bahkan ada yang digambarkan sholatnya hanya seperti burung yang mematuk, karena tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Padahal sholat adalah kesempatan terbaik untuk mengadu kepada Allah, menenangkan hati, dan memperbaiki jiwa. Namun, bila sholat hanya dilakukan dengan setengah hati, maka ibadah itu kehilangan makna sejatinya. 2 orang yang suka menggunjing. Lisan adalah amanah, dan di antara penyakit lisan yang paling berbahaya adalah ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain. Rasulullah menjelaskan bahwa ghibah adalah menyebut sesuatu tentang saudaramu yang tidak ia sukai, meskipun itu benar. Dan bila yang dibicarakan itu dusta, maka dosanya jauh lebih besar, bahkan lebih dahsyat daripada pembunuhan. Bayangkan, seseorang rajin sholat, tetapi lisannya masih kotor dengan gunjingan. Itu tanda bahwa sholatnya belum menumbuhkan ketakwaan. Padahal, seharusnya sholat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela. Rasulullah saat Isra Mikraj diperlihatkan sekelompok orang yang mencakar wajahnya dengan kuku dari tembaga. Beliau diberitahu, mereka adalah orang-orang yang suka menggunjing. Naudzubillah, 3 orang yang acuh terhadap sesama. Sholat yang benar tidak hanya mendekatkan kita kepada Allah, tetapi juga membuat kita lebih peka terhadap manusia. Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman seseorang yang kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Orang yang rajin sholat tetapi tidak peduli terhadap penderitaan saudaranya, enggan membantu, atau menutup mata dari kesulitan orang lain, berarti sholatnya belum menyentuh hatinya. Nabi, bahkan ketika mendengar tangisan bayi saat sholat berjamaah, beliau mempercepat sholatnya agar tidak memberatkan si ibu. Itu menunjukkan bahwa ibadah tidak boleh membuat kita acuh, justru harus membuat kita semakin penuh kasih sayang. 4 orang yang ria. Ria adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Ia adalah syirik kecil, karena menjadikan ibadah bukan lagi untuk Allah, melainkan demi dilihat dan dipuji manusia. Ada orang yang sholat panjang dan khusyuk hanya jika ada orang lain yang melihat. Ada pula yang meninggikan suara bacaan agar dikira ahli ibadah. Padahal, amal sebesar apapun tidak akan bernilai tanpa keikhlasan. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat, ada orang-orang yang datang dengan membawa segunung amal, tetapi Allah berkata, kalian sudah mendapatkan balasan kalian di dunia, yaitu pujian manusia. Maka di akhirat, mereka tidak mendapatkan apa-apa. 5 orang yang suka berdusta. Dusta adalah akar dari segala keburukan. Rasulullah menegaskan, kejujuran membawa kepada kebaikan,
dan kebaikan membawa ke surga. Sedangkan dusta membawa kepada kefasikan, dan kefasikan membawa ke neraka. Seorang muslim mungkin memiliki kekurangan, tapi tidak mungkin ia menjadi seorang pendusta. Bila seseorang rajin sholat tapi masih suka berdusta, berarti hatinya belum benar-benar tunduk kepada Allah. Padahal, dalam setiap sholat kita mengucapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada MU kami menyembah, dan hanya kepada MU kami memohon pertolongan. Bagaimana mungkin lisan yang mengucapkan itu masih tega berbohong? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat sejatinya adalah dialog indah antara hamba dengan Rabb-Nya. Ia bukan sekadar gerakan atau rutinitas, melainkan sarana untuk melembutkan hati, membersihkan jiwa, dan menumbuhkan rasa takut serta cinta kepada Allah. Namun, bila seseorang lalai dalam sholat, suka menggunjing, acuh pada sesama, beribadah dengan ria, atau terbiasa berdusta, maka ia rajin sholat secara lahiriah, tetapi sejatinya masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mendirikan sholat dengan hati yang ikhlas, khusyuk, dan benar-benar mendekat kepadanya, sehingga kita selamat dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.